Oke, yang bonds. Nah, sebelum ke sana kita kasih sedikit, apa namanya, kata kuncinya ya, fokus buat materi yang bonds ini kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama itu kita harus perhatikan terkait dengan tanggal transaksinya. Nah, si tanggal ini ada 2. Jadi yang harus kita perhatiin tuh penerbitan dari kita misalkan yang downstream ya, P ke S gitu. Jadi penerbitan bonds dari si P-nya, terus ada yang pembelian dari bonds-nya gitu. Jadi kan misalkan yang nerbitin si P. Nah, kita lihat nih tanggalnya dia diterbitinnya tuh kapan gitu. Sedangkan nanti kan, kalau di intercompany itu misalkan setahun atau tanggal sekian dibeli oleh si S misalkan. Nah, jadi kita harus perhatiin nih tanggalnya. Kenapa jadi penting? Biasanya itu buat ngelihat atau ngebuat si tabel amortisasinya tadi. Kemudian setelah tanggal, yang harus kita perhatikan itu ada di masalah present value-nya. Nah, present value-nya itu kan kalau buat bonus itu dibagi 2 ya, ada yang single sama anuitas. Single sama anuitas. Nah, kalau yang ini materinya kan lebih ke kalau nggak salah AKM atau MANQ gitu. Kalau yang single kan yang pokoknya, pokok atau prinsipal. Jadi si pokok dari bonds-nya, terus yang anuitas itu untuk interest atau bunganya. Rumusnya itu kalau nggak salah dia tuh 1/1 plus I pangkat N. Untuk yang single atau yang prinsipalnya itu, sedangkan buat yang interest itu rumusnya tuh 1 minus 1/1 plus I pangkat N per I. Nah, rumus untuk mencari present value-nya. Jadi kalau ditanya present value bonds gimana? Nah, berarti kalau kita gabung buat fullnya present value bonds itu berarti kan present value si prinsipalnya atau yang pokoknya kita tambahkan dengan present value yang interest. Tuh, nanti tinggal dimasukin pokoknya berapa kali ini 1/1 plus I, prinsipalnya berapa, interestnya berapa kita kali 1 min ini, si rumus present value-nya. Nah, sama yang terakhir. Yang terakhir itu jadi fokusnya itu kita akan bikin tabel amortisasinya. Cuman biasanya nggak diminta sih, nggak diminta buat gambar atau bikin tabelnya. Tapi kan untuk memudahkan kita bikin aja gitu. Mau dicoretan atau di kertas jawabannya langsung juga nggak masalah. Soalnya kadang nggak diminta harus ditulis di jawabannya, tapi dicoretan aja udah cukup biasanya. Nah, oke. Biar lebih gampang memahaminya itu, sekarang yang jadi pertanyaannya tuh, kenapa sih ada intercompany bonds itu, terus perlakuannya itu apakah beda atau sama dengan intercompany sebelumnya? Kan kalau sebelumnya itu kayak, aset tetap, misalkan P jual ke S atau S jual ke P. Nah, itu kan harus di-adjust itu karena cost-nya kemahalan. Begitupun inventory karena cost-nya kan kemahalan gitu. Nah, kalau bonds gimana? Untuk bonds itu sedikit beda konsepnya itu, karena kalau untuk bonds, kita tulis dulu ya. Kalau yang inventory dan aset tetap itu kan, dia itu kalau disederhanakan ya, kita yang kita lakuin itu kita nge-adjust cost-nya. Karena kan waktu P jual ke S itu, ketika P jual ke S misalnya ya, dia itu selalu kemahalan, biasanya selalu ada margin-nya gitu. Sedangkan kalau transaksi di intercompany itu kan dianggapnya itu ke diri sendiri. Jadi nggak boleh dengan harga yang lebih mahal. Diakuinya tuh harus selalu at cost. Makanya kita harus nge-adjust margin-nya ini kita buang.
jadi unrealized gain atau unrealized profit. Nah, sedangkan untuk yang bonds itu bukan di bagian itunya. Tapi ketika ada transaksi antara P dengan S, kita anggapnya sebagai retirement. Retirement itu apa? Retirement itu bisa dibilang sebagai pelunasan. Jadi ketika misalkan P itu kan menerbitkan bonds, dia menerbitkan bonds, terus misalkan si S membeli bonds-nya punya P. Nah, dalam akuntansi konsolidasi ini diasumsikannya itu atau diperlakukannya itu si S itu bukan membeli. Jadi dia perlakukannya itu kayak melunasi bonds punya induknya gitu. Jadi dia beli itu bukan untuk investasi tapi untuk melunasi menurut perlakuan akuntansinya gitu dalam konsolidasi itu. Jadi kita bukan masalahnya itu sekarang bukan mengadjust cost-nya lagi karena ada margin atau profit, tapi kita buat perlakuannya itu seperti retirement atau melunasi gitu. Makanya namanya itu kan bukan unrealized gain, unrealized profit, tapi ada namanya tuh constructive gain or loss. Constructive gain or loss sama istilah satunya lagi itu gain or loss on retirement of bonds gitu nama lainnya tuh. Retirement of bonds kalau nggak salah ya. Kalau yang constructive gain or loss ini kan biasa kita pakai istilahnya itu untuk menghitung income from S. Kalau gain on retirement atau loss on retirement itu biasa kita pakai untuk jurnal konsolidasi atau jurnal eliminasinya. Jadi perbedaannya itu ada di sana. Sama yang constructive gain or loss, ini tuh bukan unrealized. Dia itu bukan unrealized, tapi justru dia mengasumsikannya tuh realized. Gitu. Nah, bedanya sama aset tetap tuh gitu. Kalau aset tetap sama inventory kan, P jual ke S itu kan sebenarnya udah terjadi transaksi. Tapi gain or loss-nya kita anggap sebagai apa? Sebagai unrealized. Jadi belum terjadi. Kita anggap ini belum sah gitu. Makanya ketika ada gain, kita kurangi kan, kita kurangi sebagai unrealized gain. Tapi sebaliknya, kalau di sini kan sebenarnya bondsnya itu kan belum dilunasi. Tapi kita asumsikannya udah dilunasi sama si S. Makanya constructive gain or loss itu justru realize. Artinya apa? Kalau ada constructive gain, kita bukan dikurangi tapi tambah. Gitu. Karena itu kita asumsikan terjadi. Padahal kan bondsnya itu belum dilunasi. Tapi diasumsikannya kayak udah dilunasi. Makanya bentuknya itu kalau ada gain ya tambah. Kalau ada loss ya kurang. Gitu. Jadi bukan kebalikan lagi kayak di unrealized. Itu perbedaannya. Nah, selanjutnya buat memudahkan kita langsung coba dari ilustrasinya. Nah, kita kasih contoh ilustrasinya tuh di sini diketahui ya, P itu mempunyai kepemilikan di S sebesar berapa? 80%. Warnanya, oke. Jadi diketahui ya, P itu punya kepemilikan di S 80%. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2018, S itu membeli obligasi P. S membeli obligasinya si P. Nah, ini transaksinya menurut kalian upstream atau downstream? Coba menurut kalian gimana? Ini upstream atau downstream? Ketika S membeli obligasinya P. Downstream. Oke, benar. Berarti nggak terkecoh ya? Soalnya kan biasanya bahasanya tuh P menjual atau S menjual. Di sini kita ganti jadi istilahnya tuh S membeli. Kalau S membeli kan sebenarnya sama aja kayak P menjual gitu. Jadi benar jawabannya itu downstream.
Oke, berarti tidak terkecoh. Kemudian, nah di sini kan udah tahu nih, S membeli obligasi P katanya dari broker dengan nominal 1 juta. Nominal tuh maksudnya tuh nilai pokoknya atau par value-nya gitu. Jadi par value dari bondsnya itu setara 1 juta dolar katanya. Terus dia belinya dengan harga berapa? Nah, di sini dibilang dengan kurs 95%. Nah, maksudnya apa sih? Gitu. Jadi ketika kita bilang misalkan membeli, tadi kan membeli dengan kurs 95%. Artinya apa? Artinya kita cukup membayar seharga par value-nya dikalikan kursnya. Tadi kan parnya berapa? 1 juta nih. Kita kalikan 95%. Berarti yang kita bayar itu cukup cuman 950.000. Gitu. Jadi kurs tuh kayak gitu. Kita tinggal kalikan ke par value-nya. Nah, ini variasi yang pertama gitu. Ini kan kita langsung diketahui kursnya. Bisa juga, biasanya kan lebih umumnya tuh kita cari present value-nya atau fair value-nya dari bonds-nya berapa. Bisa kan kita cari fair value-nya, baru ketemu misalkan fair value-nya 975.000 sekian. Nah, baru kita bayar dengan harga segitu. Biasanya kan kayak gitu. Tapi variasi lainnya itu kita langsung diketahui kursnya. Jadi kalau diketahui kurs, kita nggak perlu nyari present value. Kenapa? Karena kita anggap present value atau fair value-nya itu setara kursnya ini. Gitu, setara 95%-nya ini. Cuman yang jadi masalah, jadi PR-nya itu, kalau kita pakai kurs, nanti waktu mau bikin amortisasi, kita kan harus nyari effective interest rate-nya. Nah, si effective interest-nya itu berapa? Kita kan nggak tahu nih effective interest-nya. Di sini kan nggak diketahui. Nah, makanya kita harus cari. Jadi pakai kurs itu emang gampang di awalnya. Kita udah langsung nih ketemu berapa harga bonds-nya. Cuman yang jadi masalahnya ketika ingin mengamortisasi, kita harus nyari effective interest-nya dulu. Nah, caranya gimana? Caranya itu ada dua. Jadi buat nyari effective interest-nya tuh ada dua cara. Kita bisa pakai interpolasi atau kita pakai fungsi solve pada kalkulator. Gitu. Kalau interpolasi itu mungkin cukup sederhananya itu karena rumusnya tuh nggak terlalu ribet mungkin. Bisa tanpa kalkulator pun mungkin masih bisa diakalin lah gitu, ngerjain manual, pakai coret-coretan. Tapi masalahnya interpolasi itu kurang akurat gitu, dia tuh jawabannya tuh nggak 100% benar gitu, ada margin error-nya gitu. Sedangkan kalau pakai fungsi solve kalkulator, itu 100% akurat. Cuman biasanya kalkulatornya kan lumayan lambat nih. Kalau kalian coba kan nge-solve itu dia biasanya makan waktunya tuh bisa 2 sampai 5 menit gitu kan. Nah, cuman ada sedikit trik gitu untuk ngakalinnya. Supaya solve di kalkulatornya nggak lambat, kalian sebelum mau pakai atau sebelum ujian, kalian coba beberapa kali gitu ngerjain soal pakai solve kalkulator. Biar kalau kayak motor tuh kita panasin dulu gitu mesinnya, biar nanti pas mau dipakai udah tinggal pakai gitu, nggak terlalu lambat. Karena dari pengalaman kalau udah dipanasin gitu, biasanya kalkulatornya lebih cepat ngitungnya. Nah, kita coba dulu nih sekarang pakai yang interpolasi gitu. Kalau pakai interpolasi itu gimana? Sebenarnya interpolasi itu nggak sewah namanya. Dia tuh konsep yang cukup sederhana. Gitu. Nah, langkah pertama untuk menghitung interpolasi itu kita lakukan dengan pemisalan. Nah, sorry, kita lanjut dulu tadi. Kita kan belum kelar baca soalnya ya. Oke, nah selanjutnya keterangan bonds-nya dulu ya. Sebelum interpolasi kita harus tahu dulu soalnya. Di sini kan diketahui katanya pada saat itu bonds payable si P yang beredar itu ada 10 juta. Nah, yang kita beli kan cuma 1 juta nih. Padahal bonds P itu seluruhnya ada 10 juta. Berarti kan yang kita punya berapa?
kita cuman punya 1 juta dibandingkan dengan total keseluruhan 10 juta. Berarti bisa dibilang kita cuman beli sebanyak 10% dari bonds-nya yang beredar. Nah, jangan sampai tertukar. 10% di sini itu bukan proporsi yang dibeli, tapi suku bunga dari bonds-nya atau istilahnya tuh coupon rate. Istilahnya tuh coupon rate-nya. Atau suku bunga nominal ya kalau nggak salah istilah lainnya tuh. Jadi si bunga bonds-nya itu 10% katanya. Dengan unamortized premium 100.000. Nah, unamortized premium itu kan berarti artinya ada premium nih. Atau kalau nggak mau ribet ya udah lihat aja, oh saldonya tuh 10.100.000. Padahal kan aslinya bonds-nya itu cuma 10 juta. Berarti kalau premium market rate-nya itu lebih gede atau lebih kecil dari coupon rate-nya? Coba. Kalau misalkan premium. Apakah market rate-nya lebih gede atau lebih kecil? Gimana? Marketnya lebih gede, Kak? Ya, benar. Market rate-nya itu lebih gede. Makanya kita jual di sininya tuh lebih nominalnya tuh dijualnya tuh jadi 10.100.000 untuk mengkompensasi gitu. Karena kan di pasaran market rate-nya itu return-nya tuh lebih gede. Makanya ya udahlah kita nanti bayarnya tuh dengan lebih gede juga biar laku gitu. Oke. Kemudian diketahui juga sisa jatuh temponya tuh tinggal 5 tahun lagi nih si bonds-nya tuh. Nah, bunganya dibayar 1 Januari dan 1 Juli. Berarti dia semi annual atau semesteran, tiap 6 bulan sekali. Oke. Nah, tadi kan market rate-nya lebih gede. Nah, sekarang kalau diterbitkannya at discount, ini kan 950.000 lebih murah. Berarti market rate-nya itu lebih gede atau lebih kecil dari coupon rate-nya? Kalau at discount, berarti kan dia lebih kecil, lebih murah gitu. Sedangkan kita tahu tadi kan coupon rate-nya berapa? Coupon rate-nya itu kan sebesar 10%. Nah, artinya apa? Artinya si market rate itu pasti dia lebih kecil dari 10% market rate-nya itu atau effective interest-nya gitu kita sebutnya itu. Boleh market rate atau effective interest. Cuman mungkin lebih tepatnya kita sebut effective interest-nya. Nah, si effective interest-nya itu lebih kecil dari 10%. Cuman kan kita nggak tahu berapa nih. Nah, interpolasi itu sebenarnya bisa dibilang juga kita memanfaatkan konsep trial and error gitu. Jadi kita coba dulu nih. Nah, percobaannya tuh golden rule-nya tuh biasanya kita pakai plus minus 2% dari coupon rate-nya. Jadi kan ini 10%. Berarti kita coba, misalkan kita coba pakai 8%. Kita coba pakai 8%, hitung berapa sih present value-nya. Present value dari si bonds-nya. Nah, cukup kita hitung. Gimana? Rumusnya kan tadi PV-nya tuh PV pokok ditambah PV interest. Nah, pokoknya kan berapa? Pokoknya itu tadi nominalnya itu sebesar 10 juta. Nominalnya itu kan aslinya 10 juta, cuman yang kita belikan 10%-nya atau sejuta doang. Terus interest-nya berapa? Interest-nya kan tadi sebenarnya 10%, tapi karena semi annual berarti kan 5%. 5% kali 1 juta berarti 50.000. Kita hitung nih present value-nya. Berarti caranya yang pokoknya 1 juta, kita kalikan yang single, rumus yang single tadi. 1 plus I-nya itu kan 5%. Sorry. I-nya kan yang kita cari ya. Berarti kita, tadi kan misalkan 8%, berarti kalau semi annual 4%, kita bagi 2 ya. Karena kan dibayarnya setiap 1 Januari dan 1 Juli. Nah, sisa periodenya N-nya berapa? Nah, tadi kan
masa jatuh temponya tuh 5 tahun lagi. Tapi karena semi annual berarti kan periodenya itu kali 2, berarti 10. Ini yang pokok, terus kita tambah. Kita tambah yang bunganya. Bunganya kan anuitas, berarti kita pakai rumusnya yang 50.000 kali 1 minus 1/1 plus 4% pangkat 10, kehapus, per 4%. Nah, kita cari nih, coba pakai kalkulator sama teman-teman dihitung dulu. Bentar ya. Kita coba hitung. Nambah. Coba ketemu nggak hasilnya berapa? 1,0450.000. Bentar ya. 1.000.000. 181.108. Kok salah ya? Bentar. 4% kalau lebih kecil tuh harusnya. Coba kalian di hitungan kalian hasilnya berapa? 1 juta kali 1 per 1 plus I. Harusnya kan lebih kecil. Bentar. Oh, bentar. Hitungannya ada yang salah nggak ya? 1 minus 1,04. Coba bantu dihitung ya. Soalnya ini kok kayaknya salah. Bentar. Saya lihat di catatannya ada coretannya nggak ya? Lupa. Kalau 4%. Oh, iya, sorry. Ada bentar. Kebalik ya? Bentar. Kalau diskon itu market rate-nya lebih kecil atau lebih besar ya? Lebih besar ya harusnya. Iya, kalau besar. Iya. Pantesan dihitungannya kok kayak ada yang salah, bener. Jadi ketukar ya, kalau diskon itu market rate-nya justru lebih besar. Pantesan pas dihitung di kalkulator kok salah gitu. Oke, sorry ya, tadi ada kesalahan. Kalau diskon itu market rate-nya lebih besar. Gitu. Pantesan tadi kok kayak pas dihitung angkanya nggak make sense gitu. Oke. Jadi kita revisi ya, market rate itu lebih besar kalau diskon itu. Makanya di diskon itu karena kan kupon rate-nya itu lebih kecil, jadi kurang menarik gitu buat orang beli. Makanya kita kasih diskon. Jadi pemisalannya kita pakai yang 12%. Karena kan market rate-nya harus lebih gede. Kita tambah 2% aja. Pantesan tadi pas dilihat hasilnya kok agak nggak make sense. Sorry ya, tadi ada kesalahan dikit. Oke, kita coba hitung ulang. Jadi kita
pakainya pemisalannya di 12%. Tapi karena semi anual berarti kita bagi 2 jadi 0,06. Nah, kalau ini baru benar. Ketemu kan nanti si present value-nya tuh 926.399. Ada komanya tapi kita buletin aja ya. Kita bulatkan jadi 926.399. Nah, tapi kan yang kita cari tadi itu kan nilainya berapa? Yang kita cari kan nilainya itu 950.000. Tapi ketika kita pakai 12% nih, ternyata hasilnya cuma 926. Berarti kan kurang gitu. Karena kan si yang kita pengen itu kan tadi tuh 950 nih. Yang kita cari itu 950. Nah, tapi ini kan I-nya belum diketahui ya, market rate-nya kan masih tanda tanya. Terus ketika kita pakai market rate sama dengan coupon rate, berarti kan itu bakal sama par value-nya. Berarti yang 1 juta tadi. Itu berarti tadi kan 10%, terus tadi kita coba kalau 12%. Ketika kita pakai 12%, itu hasilnya 926.399. Nah, artinya apa? Artinya yang kita cari itu ada di antara 12% dan 10%. Berarti ada di tengah-tengahnya nih yang kita cari itu. Kenapa? Karena ketika kita pakai 10% kan sesuai nominalnya, 1 juta. Tapi ketika kita pakai yang 12% tadi, terlalu kecil. Berarti ini lebih dari 10% tapi kurang dari 12%. Artinya si efektif interest rate kita tuh ada di kisaran 10% dan 12% nih. Tapi kita kan belum tahu berapa. Nah, makanya kita pakai interpolasi. Caranya gimana sih kita pakai interpolasinya? Rumusnya tuh kayak gini. Yang kita cari itu misalkan kita simbolkan I target gitu. Yang kita cari itu targetnya itu kan berapa sih supaya dapat 950.000. Nah, caranya kita masukin nih nominalnya dulu atau coupon rate. Coupon rate-nya itu kan 10%. Nah, kita tambahkan par value-nya berapa? Par value-nya kan 1 juta. 1 juta. Terus kita kurangin, tadi kan yang kita cari berapa? 950.000. Terus selisih pemisalan kita. Tadi kan kita misalkan 926. Nah, kita selisihkan dengan yang kuponnya. Berarti selisih antara 1 juta dengan 926. Itu kan selisihnya itu sebesar 73.601. Gitu. Terus kita kalikan ke selisih bunganya antara 10% dengan 12%. 12% selisihkan dengan 10%-nya. Nah, interpolasi itu kayak gini. Hasilnya kurang lebih ini tuh 11,35% kalau nggak salah. Bisa dicek hitungannya. Nah, jadi interpolasi tuh sebenarnya kita proporsiin. Kita kan udah tahu nih kalau 12% tuh jadi 926. Nah, itu kan kegedean nih, selisihnya 73.000, padahal yang kita butuh tuh cuma 50.000. Biar jadi 950, ya udah kita proporsiin aja. 50.000 per 73.000 kali 2% tadi. Jadi kita cuma ngeproporsiin nih. Jadi kita sebenarnya cukup butuh ambil berapa sih supaya turunnya itu cuma 50.000 sampai ke 950 dari 1 juta itu. Makanya kita pakai interpolasi itu kayak gini. 10% dari mana? 10% itu dari yang si coupon rate. Jadi yang 10% ini itu coupon rate-nya 1 juta. 1 juta ini itu si nominalnya atau pokok dari bonds-nya terus 950. Yang kita cari tadi kan 950.000-nya terus 73.000 ini dapat dari mana? Hasil dari pemisalan tadi yang 1 juta kita kurangi 926.
399. Terus yang 12% kurangi 10% itu yang selisih pemisalannya, tapi versi bunganya. Gitu. Selisih interest-nya. Nah, jadi gini, cara pertama pakai yang interpolasi. Bentar, kita buka di Excel-nya tuh. Gimana? Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Buat yang interpolasi ini. Yang di kelas udah diajarin belum cara interpolasi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Jadi kan ini hasilnya tadi 11,35%. Nah, tapi kalau kita bikin tabel amortisasinya, kalau kita pakai 11,35% itu nggak bakal bulat. Kenapa? Karena kalau mau hasilnya bulat jadi 1 juta, itu kita harus pakainya itu 11,34%. Atau sebenarnya 11,33 sekian. Gitu. Nah, makanya si apa namanya? Interpolasi itu ada sedikit miss gitu, ada margin of error-nya. Margin of error-nya. Tapi nggak terlalu gede sih. Kurang lebih mungkin sekitar 0,01% gitu. Karena kan yang tadi kita hitung di interpolasi kan hasilnya 11,35%. Padahal kalau mau bulat, hasil yang lebih akuratnya itu 11,34%. Ini pun hasil pembulatan. Aslinya itu 11,337 sekian gitu. Jadi meskipun nggak akurat, biasanya ya kita maklumi gitu. Kita maklumi sehingga nanti dibuletin aja. Nah, buat pembuktian kita coba nih. Kita ganti jadi 11,35%. Nah, kalau kita pakai 11,35%, lihat. Hasilnya tuh nggak bulat. Ada sisa 1.789.000. Tapi biasanya nggak apa-apa. Di akhirnya tuh ya udah kita buletin aja kurang berapa atau lebih berapa. Gitu. Jadi masih diperbolehkan biasanya kalau untuk pengerjaan soal. Tapi nah, cuman kalau misalkan kalian pengennya akurat, lebih pas gitu, lebih akurat gimana caranya? Kita tinggal pakai yang namanya itu fungsi solve di kalkulator. Nah, kalau harusnya sih di ManQ atau di AKM udah pernah nyoba gitu. Nah, kalau fungsi solve di kalkulator itu caranya gimana? Caranya kita cukup masukkan aja rumusnya. Rumus present value kan PV sama dengan tadi yang principal ditambah yang interest. Kita agak zoom ya biar lebih jelas. Sorry. Nah, cuman kita masukin, kita substitusi. PV-nya kan kita tahu nih. PV-nya itu 950.000. Ini kan 1 juta itu nominalnya. Terus 50.000 itu interest-nya. Nah, tapi kan kita nggak tahu I-nya berapa. Nah, si I-nya itu kita ganti jadi X di kalkulator tuh. I-nya tuh kita ganti jadi X. Supaya bisa di-solve. Nah, kalian udah tahu belum cara pakai fungsi solve-nya? Belum, Kak. Belum ya? Oh iya, kalkulatornya pakai kalkulator tipe apa? Di namanya kan ada, biasanya yang anak STAN itu kan FX991 atau FX350 kalau nggak salah. Nah, pakainya pakai yang 350 atau yang FX991 juga? Saya yang 991, Kang. Oke. Kalau 991 sama persis berarti harusnya. Nah, coba kalian lihat di kalkulatornya. Di kalkulator kalian itu kan ada tombol shift
di ujung kiri atasnya itu ada tombol shift sama ada tombol alpha. Itu kan ada warnanya ya. Mungkin kalau pertama lihat kan kayak itu cuma buat hiasan gitu warnanya tuh. Tapi enggak, warnanya itu menunjukkan fungsinya gitu. Kalau kalian lihat di bawah tombolnya itu kan ada yang coretan-coretannya itu pakai warna-warna beda. Kayak di bawah tombol shift kan ada kalkulator CALC, tapi di atasnya itu ada tulisan solve pakai warna kuning sama ada sama dengan pakai warna merah. Nah, itu tuh artinya apa? Itu tuh artinya kalau kalian mau menggunakan fungsi solve, kalian harus pencet shift dulu. Kenapa? Karena kan warnanya kuning, tulisan solve juga kuning. Jadi caranya kalian pencet shift, terus kalian pencet yang tombol kalkulator tadi, yang di atasnya ada tulisan solve. Gitu. Begitupun kalau mau yang nulis sama dengan, berarti oh sama dengan kan warnanya merah, berarti bukan pakai shift. Tapi kalian pencet alpha dulu, terus pencet yang kalkulator itu. Nanti kan muncul sama dengan. Gimana, bisa nggak? Ada nggak muncul sama dengan gitu? Oke. Nah, terus sisanya ngapain? Nah, sisanya kita tinggal tulis ulang. Semua rumus ini kita tulis ulang. Jadi misalkan 950.000, kita tulis 950.000. Terus kan di rumusnya ada sama dengan, kita tulis sama dengan. Pakai tadi caranya kan alfa sama dengan. Terus ini kasih kurungnya juga buat memudahkan ya, biar kalkulatornya tuh nggak salah hitung. Jadi kasih tanda kurung juga, biar sedetail mungkin. Gitu. Kalian cukup tulis ulang aja semua rumusnya, angkanya kali 1 juta kali 1 plus, nah tapi ingat I-nya kita ganti X. Kalian lihat di kalkulator ada huruf X itu di tombol berapa sama warnanya apa. Kalau di FX991 itu ada di atasnya nomor 9. X itu warnanya merah. Berarti buat nulis X, kalian pencet alfa sama kurung tutup. Itu kan nanti jadi X hasilnya di kalkulator kalian tuh. Jadi 1 plus X, terus kasih pangkat. Pangkatnya minus 10, biar rapi aja ya. Sebenarnya kan 1 per 1 plus I. Tapi biar jadi sejajar, kita pakai pangkat minus saja. Jadi pangkat minus 10. Gitu. Oke, terus kita tulis saja ulang semuanya. Rumusnya itu tinggal yang interestnya 50.000 kali 1 minus 1 plus X lagi. X kan tadi alfa kurung tutup. Pangkat minus 10. Oke, kalian tulis ulang. Pokoknya semuanya, semua rumusnya tulis ulang. Kecuali I-nya kan kalian tuker jadi apa tadi? X. Kalian tulis ulang semua rumusnya. Setelah kalian tulis ulang semuanya, nah jangan pencet sama dengan di kalkulatornya. Tapi kalian pencet shift, solve gitu. Berarti shift, solve. Nah, nanti ada menunya tuh tulisannya tuh solve untuk X bla 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 bla. Baru kalian pencet sama dengan. Nah, biasanya itu nunggu lumayan lama. Kalau pertama kali nyoba tuh bisa berapa ya? Bisa sampai 2 sampai 5 menit gitu. Kalau pertama kali nyoba. Cuman kalau udah berkali-kali pasti langsung ketemu. Pasti cepat gitu kalkulatornya. Nah, hasilnya tuh nanti X-nya itu bakal diketahuinya tuh 0,0566 sekian gitu. Kenapa 0,566? Karena ingat ini kan semi anual. Berarti kita kali 2. Sehingga nanti hasilnya tuh kurang lebih 11,337 sekian. Atau kalau kita buletin itu hasilnya bakal pindah hasilnya tuh bakalan jadi 11,34% gitu. Kalau kita buletin. Gimana? Udah bisa belum fungsi solve-nya? Atau belum? Kalau misalkan belum, bentar kita coba kasih lihat videonya tuh kalau nggak salah ada di YouTube.
Kita coba biar kasih lihat langsung. Bentar ya, dicariin dulu videonya biar bisa kelihatan langsung. Takutnya kan bingung mungkin kalau dengar doang. Kita lihat fungsi solve kalkulator saintifik. Biasanya dipakainya itu waktu ManQ sih kalau dulu. Oke, yang mana ya videonya? Fungsi solve. Nah, bentar. Ada iklan YouTube-nya. Yang mana ya? Bentar, kita kasih lihat. This particular solution in which I just solved with the. Bentar. Kayaknya kelamaan videonya itu. Atau nanti aja ya. Nanti mungkin bisa dilihat juga di YouTube-nya fungsi solve kalkulator. Atau kalian udah berhasil? Gimana? Belum nyoba, Kak. Belum nyoba. Kalkulatornya belum tahu di mana, lupa. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti aja ya, tinggal bisa dilihat di YouTube fungsi solve kalkulator gitu. Oke, Nanti banyak sih biasanya kelihatan. Nah, kalau pakai itu akurat banget 100% gitu. Cuman kayak tadi, kalau kalkulatornya belum pernah pakai fungsi solve, kalian harus panasin dulu. Kalian coba berkali-kali biar cepat. Soalnya pertama kali nyoba, ketika kalian nyoba ngitung tuh pasti kayak ngehang kalkulatornya tuh sekitar 2-5 menitan. Gak apa-apa, kalian tunggu aja gitu. Tunggu sampai nanti keluar hasilnya. Nggak usah dipencet apa-apa lagi. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di ujian mungkin nanti jawabannya biasanya nggak apa-apa mau pakai interpolasi ataupun pakai fungsi solve. Tapi kalau mau lebih akurat tadi seperti yang udah ditunjukin di Excel-nya, pakai fungsi solve aja, angkanya itu hasilnya tuh lebih jadi bulat gitu. Pasti nggak perlu pakai pembulatan lagi di akhirnya. Oke. Nah, jadi mana tadi? Tadi kan dibilang kuncinya itu kita present value. Tadi kan udah ya, kita cari present value-nya. Berarti yang selanjutnya apa? Kita harus kita harus bikin tabel amortisasinya. Nah, tabel amortisasi ini kan udah dari mungkin pengakun ya kalau nggak salah, udah sempat dipelajari. Nah, tabel amortisasi kan kayak gini. Ini untuk yang si S-nya dulu ya. S itu kan yang beli. Kalau beli itu kan berarti kita bakal dapat interest revenue. Terus ada cash-nya juga, ada amortisasi sama ada carrying value-nya. Gitu. Oh iya lupa, tadi jurnalnya belum kita kasih lihat ya. Jadi kan sebenarnya ketika S beli itu kan, S beli bonds-nya itu, nanti kan sebenarnya dia akan menjurnalnya itu, tadi itu tanggal berapa ya? 2 Januari ya? 2 Januari 2018 itu dia akan menjurnal ngedebit investment in bonds, kreditnya itu pada cash. Seharga yang dia bayarkan kan tadi berapa? 950.000. Jadi nanti di catatan CS-nya itu kayak gini, investment in bonds pada cash. Nah, terus kan dia bikin nih, dia bikin tabel amortisasinya. Dia bikin. Nah, dari mana? Dari yang tadi kan, si bunganya kan ketemu 11,33 sekian. Kalau pakai kalkulator yang tadi. Tapi jangan lupa, kalau semi annual selalu bagi 2.
Jadi interest revenue itu kan tinggal bunganya tadi, effective interest kali carrying value. Ketemu. Terus cash-nya kan ya sebesar bunganya, interest yang harus dibayarkan atau diterima. Berarti kan yang 5% tadi, yang coupon rate-nya. Amortisasi, tinggal selisih revenue ke cash. Carrying value-nya, berarti kan kita, kalau dari awalnya diskon, berarti kan kita tambahin, biar nanti balik lagi ke nominal. Ketemu amortisasinya 3853. Nanti kan kita ngejurnal nih, si S itu kan berarti di 1 Juli. Di 1 Juli kan dia akan ngejurnal. Dia berarti kalau ini tuh nerima cash kan. Dia akan nerima cash, terus ada interest revenue. Nah, cash-nya kan tadi dia dapat berapa? 50.000. Interest revenue-nya berapa? Kita lihat tadi. Ini nggak dikasih tanggal tuh maksudnya ini 1 Juli ya. 1 Januari, 1 Juli, ini 31 Desember. 1 Juli, 31 Desember. Nah, kenapa pakainya 31 Desember? Karena biar nanti kan kita setiap 31 Desember kita pakai buat adjustment. Sebenarnya boleh aja mau ditulisnya pakai yang 1 Januari nggak apa-apa. 1 Januari 2011 atau 31 Desember 2010 kan sama aja angkanya. Kita adjust kan di 31 Desember, dibayarkannya di 1 Januarinya. Jadi kan kalau yang 1 Juli, 2000 berapa ya tadi? Sorry, lupa. 2018. Oh, berarti di sini salah tanggalnya. Malah 2010. Tahunnya abaikan aja ya. Tinggal dibenerin aja nanti. Berarti berapa tadi? 53.853. 53833 ya. 853, sorry. Ini masih di catatannya S ya. Di sini kan ada selisih. Kalau ada selisih berarti kan kita masukkan ke amortisasi dari si investment in bonds-nya. Jadi kita masukin selisihnya. Tinggal lihat aja kurangnya di debit atau di kredit. Gitu. Kita masukin ke sana. Begitupun yang tanggal berikutnya. Berarti kan di 31 Desember kan harus kita adjust. Nah, tapi kan di 31 Desember kita kan belum menerima uangnya. Si S itu kan belum menerima. Kenapa? Karena baru dibayarnya itu kan pada tanggal 1 Januari. Berarti di sini bukan cash, tapi interest receivable. Jadi masih piutang gitu. Receivable. Terus sama kayak sebelumnya. Berarti ada amortisasinya kan. Investment in bonds. Terus ada revenue. Tuh, angkanya lihat di tabel amortisasi tadi. 50.000 terus 54071 katanya. Berarti 54071. Berarti di sini selisihnya berapa? 4071. Gitu. Nah, ini jurnal di catatannya si S. Kalau kita total berarti kan cash yang diterima itu cuma 50.000. Tapi kan ada interest receivable sebesar 50.000. Terus investment in bonds-nya itu diamortisasi sebesar kalau dijumlahin kan 4, 11, 9, 7. Jadi investment in bonds-nya itu mengalami kenaikan sebesar 7.914 selama tahun 2018. Terus interest-nya itu interest revenue-nya itu berarti sebesar 100 ya, 107, 9, 14. 5 tambah 7 itu berapa? 12 ya? Bukan 1, sorry. 9, 2, 4. Nah, jadi kan selama 2018 tuh si S ini di catatannya S ya. Dia menerima cash 50, interest receivable 50, terus investment in bonds-nya itu dia mengalami peningkatan 7.924. Terus dia dapat interest revenue sebesar 107.924. Ya. Sebenarnya buat materi kita yang sekarang yang penting tuh yang mana? Nah, yang penting tuh di sininya. Interest revenue-nya yang didapatkan berapa?
Terus investment in bonds-nya sekarang saldonya berapa? Ini kan ada kenaikan 7.000. Berarti investment in bonds sekarang, investment in bonds sekarang saldonya berapa? Tadi kan awalnya 950, ada kenaikan 7.000. Berarti 957, kebalik. 957.924. Berarti saldo investment in bonds-nya itu. Tuh, data yang kita pakai itu sebenarnya 3 ini. Investment in bonds, interest revenue, investment in bonds, kenaikannya enggak ya, kenaikannya tuh enggak di, yang penting tuh saldonya. Ini kenaikan ya, takutnya salah baca nanti. Kenaikan. Sama saldo awalnya yang kita perhatikan. Jadi cuman yang kotak pink ini yang kita perhatikan buat nanti di materi ini tuh. Ini kan baru dari sisi S ya. Nah, sekarang kalau dari sisi P-nya gimana? Dari sisi P, kalau kita lihat di sini kan dia cuman ada nominalnya. Terus kita tahu premium, berarti kebalik ya tadi, sorry. Premium tuh market rate-nya kurang dari, berarti dia kurang dari 10%. Caranya kalian bisa pakai kayak tadi. Mau itu interpolasi atau pakai fungsi solve kalkulator. Kalian tinggal hitung, tapi nanti hasilnya kayak gini. Si interest buat P itu ketemu nanti kalau pakai fungsi solve itu 9,74 sekian. Sehingga tabel amortisasinya itu bentuknya itu kurang lebih kayak gini. Berarti kan si P itu juga nanti ngejurnal. Si P itu ngejurnal, tapi sebaliknya P kan yang nerbitin bonds, berarti dia bukan dapat cash, justru dia bayarin cash-nya. Dia bayar cash-nya, terus ada interest expense-nya. Tapi di 31 Desember kan dia belum dibayarkan, jadinya interest payable. Gitu. Yang kita perhatikan di sini, saldo akhirnya. Gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Oh, tadi berarti salah jumlah ya, 8.924 bukan 7.000. Ini salah jumlah ya tadi. 8.000. 8.924. Sorry. Nah, oke. Nah, habis itu ngapain? Nah, buat metode cost kan mungkin kita langsung aja gitu, langsung ngerjain ke konsolidasi. Tapi kalau buat metode ekuitas, kita kan ada ngitung income from. Nah, ada perhitungan income from S. Nah, di income from S-nya kita kan ada net income, ada amortisasi, terus ada constructive gain. Muncul constructive gain. Nah, constructive gain-nya dari mana sih? Kok tiba-tiba di sini muncul 60.000? Terus ada piecemeal recognition-nya kok tiba-tiba muncul negatif 9563. Nah, dari mana? Jadi gini, ada 2 jalur ya. Pertama, kita bikin tanggal transaksi ya. Tanggal itu kan ada 2 ya tadi. Transaksi bonds-nya. Transaksi bonds kan yang 2 Januari 2018. Terus ada tanggal penyesuaian. Penyesuaian itu kan yang 31 Desember. 31 Desember 2018. Nah, di tanggal 2 Januari 2018, kita itu akan menghitung selisih bonds payable dan investment in bonds. Nah, si selisihnya ini akan kita masukkan sebagai constructive gain atau constructive loss. Tergantung dia gain or loss. Kita masukkan kemana? Ke income from S. Gitu. Sedangkan di 31 Desember, sama.
31 Desember juga kita akan menghitung selisih. Selisih bonds payable dan investment in bonds. Selisihnya itu tapi bukan jadi constructive gain or loss gitu, tapi jadi gain on retirement atau loss on retirement. Gain or loss on retirement. Nah, tapi masuknya tuh bukan ke buku catatannya, bukan ke income from S. Tapi masuknya tuh ke jurnal konsolidasi atau jurnal eliminasi. Gitu. Jadi perbedaannya di sana ya. Kalau yang tanggal transaksi yang 2 Januari itu masuknya ke constructive gain or loss income from S. Terus satu lagi di 31 Desember itu ada selisih interest. Selisih interest revenue dengan interest expense-nya. Oke. Nah, selisihnya itu jadi apa? Selisihnya itu ada 2. Jadi satu itu jadi piecemeal recognition-nya, piecemeal derecognition. Dia itu masuk ke income from S. Sama satu lagi itu jadi gain or loss on retirement. Loss on retirement. Retirement. Masuknya ke jurnal konsolidasi atau jurnal eliminasi. Jadi kalau kita breakdown tuh kurang lebih kayak gini ya. Makanya ada 2 berarti. Nah, kalau kita kotakin ya, kotak yang pink ini, itu berarti di buku catatannya si P. Gitu. Yang ada income from S kan di buku catatannya si P. Yang warna pink ini. Sedangkan kita kasih warna yang biru. Yang biru ini tuh dia untuk konsolidasi atau eliminasinya gitu. Jadi ada 2 tanggal. Nah, di tanggal transaksi 2 Januari 2018, saldonya berapa? Bonds payable di 2 Januari kan tadi saldonya itu 10.100.000. Tapi kan yang dibeli sama S cuma 10%. Jadi kita selisihkannya itu cuma 10%-nya aja. Berarti kita kalikan 10% dulu nih. Makanya kita kali 10%. Ketemu 1.010.000. Terus investment in bond di 2 Januari itu kan setara 950.000. Kita selisihkan nih. Nah, kita selisihkan kan dapat 60.000. Nah, cuman mungkin kalau kita selisihin doang, kita nggak tahu ini gain atau loss. Kita nggak tahu kan. Nah, tadi kan asumsi dasarnya apa? Asumsi dasarnya itu kan retirement. Retirement itu kan pelunasan. Berarti pelunasan kita mau mengnolkan. Investment in bonds, tadi kan normalnya di debit. Berarti kita simpan di kredit. Investment in bonds. Terus kita bikin bonds payable kan normalnya debit. Berarti masukin ke kredit. Ke debit. Normalnya kredit masukin ke debit. Tadi kan 1.010.000. Terus investment in bond-nya itu 950.000. Oh iya, ini kita nggak jurnal ya. Ini jurnal gaib biasanya kita sebutnya itu. Kenapa? Karena kita nggak bikin jurnalnya. Ini tuh cuman buat semacam cheat sheet gitu, buat memudahkan biar tahu ini gain atau loss. Misalnya kan bond payable-nya debitnya kan lebih gede. Berarti kalau sisanya di kredit kan biasanya kita isi untuk gain. Oh, berarti ini gain nih. Ada constructive gain sebesar 60.000. Gitu. Makanya kita tahu, oh 60.000 selisihnya tadi itu dia tuh berupa constructive gain. Dan constructive gain itu kita menambah ya. Karena bukan unrealized, tapi realized diasumsikannya tadi. Kalau piecemeal recognition, derecognition ya. Ini kan karena sebenarnya ini kan jurnal gaib. Nah, terus kan di akhir tahun itu kan tadi ada mana? Jurnalnya tuh. Nah, kita kan bikin ini nih, ada interest income. Ada interest income tuh maksudnya interest revenue sama aja ya. Cuman lupa waktu itu mungkin ngasih namanya interest income. Nah, di sini kan udah jadi nih dapat pendapatannya gitu. Di sini expense-nya juga udah terjadi. Berarti udah benar-benar dilunasi kan sebagian. Makanya kita di
piecemeal-nya tuh kita di derecognition. Jadi biasanya kan piecemeal recognition, kalau ini piecemeal derecognition. Jadi kita menghapus gitu, menghapus yang gaib tadi. Ini kan sebenarnya gaib. CG itu kalau plesetannya tuh konstruktif gaib gitu. Ini kan angkanya gaib, makanya kita hapuskan nih karena kan udah muncul aslinya di interest expense sama revenue. Gitu. Makanya piecemeal itu pokoknya selalu kebalikan. Selalu kebalikan gitu. Pokoknya kalau atasnya plus berarti bawahnya minus gitu. Gampang. Nah, piecemeal kan tadi dapat dari mana? Selisih interest expense dengan interest revenue atau interest income. Gitu. Jadi kita tinggal selisihin aja. Interest revenue-nya ini kan tadi 107.924. Terus interest expense-nya 98.361. Nah, selisihnya ketemu nih. 9563. Meskipun ini kan eliminasi sebenarnya, tapi kan angkanya sama aja. Angkanya sama aja. Ini kan 9563. Meskipun di sini tulisannya gain, tapi untuk income from piecemeal itu selalu kebalikannya. Mana tadi ya? Nah, ini. Pokoknya kita pakai angkanya doang gitu. Tapi tandanya selalu kebalikan dari konstruktif. Gitu. 9563. Selisih interest expense dan revenue. Itu kan income from-nya udah beres nih. Oh iya, constructive gain ini cuma sekali doang ya. Sekali di tahun transaksi. Tahun transaksinya doang. Jadi kalau tahun berikutnya itu cuma piecemeal-nya doang yang muncul. Piecemeal-nya doang yang muncul. Nah, kalau eliminasinya gimana? Eliminasinya sederhana banget. Cuma 2 jurnal. Hapus bonds dan investment in bonds sama hapus interest expense sama interest revenue. Selisihnya masukkan ke gain or loss on retirement. Ingat yang kita hapus cuman yang intercompany-nya doang. Tadi yang cuman 10%-nya doang. Tapi yang kita pakai saldo akhir. Lihat saldo akhirnya kan segini. Ini saldo akhir. Saldo akhirnya. Tadi kan dibilang di coretan tadi kan yang kita masukkan ke konsolidasi itu 31 Desember. Di sini. Konsolidasi. Jadi ya udah kita selisihkannya itu di saldo akhirnya doang. Ya udah, jurnalnya sederhana banget kan. Bonds payable ya udah tinggal debit, investmentnya di kredit, selisihnya ke gain or loss. Interest revenue kita debitkan, expense-nya kita kreditkan. Selisihnya masukkan ke gain or loss. Nah, metode cost dan equity itu sama untuk tahun pertamanya. Jadi jurnalnya itu sama kayak gini untuk tahun pertama. Nah, kalau tahun berikutnya gimana? Si gain or loss-nya kita ganti jadi RE kalau metode cost. Nah, kalau equity kita ganti jadi investment in S. Jadi si gain on retirement itu kita ganti nih. Kalau tahun kedua, ketiga, atau keempatnya gitu. Jadi entah RE atau investment in S. Tergantung metodenya. Kalian pakai equity atau cost. Tapi kalau tahun pertama sama-sama pakai gain on retirement. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Untuk yang bonds, soalnya cukup kayak gini. Tuh. Seperti tadi yang kita bilang. Fokus kita cuma ada 3. Tanggal, present value, sama amortisasi. Present value, tadi kan titik beratnya tuh ada di masalah nyari interest-nya. Interest dan present value-nya. Kalau misalkan interest-nya nggak diketahui, buat apa? Buat bikin tabel amortisasi. Terus abis itu bikin tabel amortisasi, kita kan harus merhatiin tanggalnya. Mana yang kita masukin ke income from S, mana yang kita masukkan ke eliminasi atau konsolidasi. Tanggalnya kan ada yang 2 Januari atau tanggal transaksi, sama ada tanggal penyesuaian 31 Desember. Saldonya yang kita pakai yang mana, kita pindahin ke mana. Yang pink itu kan tadi ke income from S, yang biru itu kita pindahin ke konsolidasi atau eliminasi. Oke, ada pertanyaan?
yang bonds sederhana banget kan. Karena justru malah bisa dibilang ini tuh relatif lebih gampang daripada yang aset tetap harusnya. Karena variasinya nggak terlalu banyak sih. Cuman ya tadi kita harus ngitung efektif interest, kita harus bikin amortisasi gitu. Atau sama aja ya? Kayaknya sama sih. Sama aset tetap nggak terlalu sulit sebenarnya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Materinya soalnya emang cuman segini. Jadi di RPS 2 pertemuan tuh sebenarnya buat materi paling cukup tadi juga kan ini cuman 1 jam. Sisanya ya kalian tinggal banyak-banyakin di latihannya. Karena materinya emang dikit banget. Ini berapa nih itu? Cuman 5 slide gitu. 5 slide udah beres untuk ngebahas si